Presiden Joko Widodo telah menandatangani Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi pada 17 Oktober 2022. Undang-undang ini diharapkan membawa kepastian bagi pelindungan data pribadi masyarakat ke depannya. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi merupakan undang-undang yang penting dalam konteks privasi dan perlindungan data di Indonesia. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk mengatur pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, dan perlindungan data pribadi individu. Salah satu aspek penting dari undang-undang ini adalah Halo warga digital dimanapun berada, jumpa kembali di Republik Digital bersama saya Heru Study. Di kanal ini kita akan banyak membahas mengenai perkembangan digital yang ada di Indonesia dan juga dunia. Di kanal ini kita akan banyak berdiskusi dan juga memberikan informasi mengenai perkembangan teknologi informasi, telekomunikasi, kecerdasan buatan, keamanan siber, perlindungan data, serta penyiaran digital. Nah, di episode kali ini masih menjadi atau rangkaian dari episode sebelumnya, kita akan bicara mengenai perlindungan data pribadi. Sebagaimana kita ketahui, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, yaitu tentang perlindungan data pribadi. Undang-undang yang ditandatangani pada 17 Oktober 2022 ini akan berlaku efektif pada 17 Oktober 2024. Tentu ini menjadi undang-undang yang merupakan legasi dari Presiden Jokowi dan menjadi kado pelantikan dari presiden berikutnya, yaitu Presiden Prabowo yang akan dilantik pada 20 Oktober mendatang. Untuk mengetahui bagaimana sejarah ataupun isi dari Undang-Undang PDP ini, kita saksikan teaser berikut ini lebih dulu. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi pada 17 Oktober 2022. Undang-undang ini diharapkan membawa kepastian bagi pelindungan data pribadi masyarakat ke depannya. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi merupakan undang-undang yang penting dalam konteks privasi dan perlindungan data di Indonesia. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk mengatur pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, dan perlindungan data pribadi individu. Salah satu aspek penting dari undang-undang ini adalah penetapan definisi data pribadi yang mencakup informasi apapun yang terkait dengan individu yang dapat diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung. Ini termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat, nomor identitas, nomor telepon, informasi finansial, informasi kesehatan, dan informasi demografis lainnya. Dalam undang-undang ini juga diatur mengenai kewajiban pengelola data pribadi, di mana mereka harus mematuhi persyaratan tertentu untuk melindungi keamanan dan kerahasiaan data pribadi. Mereka harus menyediakan langkah-langkah keamanan yang memadai, menghindari penyalahgunaan, dan kebocoran data pribadi. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan hak kepada pemilik data pribadi, di mana individu memiliki hak untuk mengetahui apakah data pribadi mereka sedang diproses, meminta perbaikan atau penghapusan data yang tidak akurat, serta membatasi atau menghentikan penggunaan data mereka. Sebagai upaya perlindungan terhadap data pribadi, undang-undang ini memberikan sanksi bagi pelanggaran peraturan. Sanksi tersebut meliputi denda yang signifikan, penutupan usaha, serta ancaman penjara bagi pelaku usaha yang sengaja melanggar ketentuan undang-undang ini. Dalam hal implementasinya,
Perlu ada sistem yang kuat dan efisien untuk menjamin kepatuhan terhadap undang-undang ini, seperti lembaga pengawas atau badan regulasi yang ditugaskan untuk mengawasi dan menegakkan aturan perlindungan data pribadi ini. Secara keseluruhan, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27/2022 memiliki dampak signifikan terhadap perlindungan privasi dan penggunaan data pribadi di Indonesia. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan akan dapat menciptakan kesadaran yang lebih tinggi tentang pentingnya privasi dan perlindungan data pribadi serta meningkatkan keamanan dalam pengelolaan dan penggunaan data pribadi individu. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memiliki isi yang penting dalam konteks perlindungan data pribadi di Indonesia. Beberapa hal penting yang diatur dalam undang-undang ini antara lain: 1. Ketentuan umum. Bagian ini menjelaskan tujuan undang-undang, yaitu untuk melindungi hak setiap individu terhadap privasi dan perlindungan data pribadi mereka. Juga termasuk definisi-definisi penting yang berkaitan dengan data pribadi, pemilik data pribadi, pelaku usaha, serta kewajiban dan tanggung jawab mereka. 2. Pengumpulan dan penggunaan data pribadi. Bagian ini mengatur ketentuan tentang persyaratan dan batasan untuk mengumpulkan dan menggunakan data pribadi. Pelaku usaha harus memperoleh persetujuan pemilik data sebelum mengumpulkan dan menggunakan data pribadi mereka, kecuali ada pengecualian berdasarkan undang-undang. 3. Keamanan dan kerahasiaan data pribadi. Bagian ini mengatur kewajiban pelaku usaha untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi. Mereka harus menerapkan langkah-langkah keamanan yang memadai untuk melindungi data pribadi dari penyalahgunaan, akses tidak sah, atau kebocoran. 4. Hak pemilik data pribadi. Bagian ini memberikan hak-hak kepada pemilik data pribadi. Mereka memiliki hak untuk mengetahui apakah data pribadi mereka sedang diproses, memperbaiki atau menghapus data yang tidak akurat, membatasi atau menghentikan penggunaan data mereka, dan meminta salinan data pribadi mereka. 5. Pemberitahuan pelanggaran data. Bagian ini mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memberitahukan pemilik data pribadi jika terjadi pelanggaran keamanan data yang menyebabkan risiko bagi hak-hak dan kebebasan individu tersebut. 6. Sanksi. Bagian ini mengatur sanksi bagi pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini. Sanksi tersebut dapat berupa denda, penutupan usaha, atau ancaman penjara bagi pelaku usaha yang sengaja melanggar ketentuan undang-undang ini. 7. Lembaga pengawas dan pelaksanaan. Bagian ini mengatur tentang pembentukan lembaga pengawas atau badan regulasi yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan menegakkan aturan perlindungan data pribadi ini. Lembaga ini memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar undang-undang ini. Mau tahu lebih dalam mengenai undang-undang ini? Yuk guys, kita bahas undang-undang ini secara lebih mendalam dalam beberapa seri pembelajaran Undang-Undang PDP. Lahirnya Undang-Undang PDP tentu tidak lahir begitu saja, tapi ini merupakan perjalanan yang cukup panjang. Karena sesungguhnya inisiasi dari Undang-Undang PDP ini telah dimulai dari tahun 2016. Ya, kita ketahui bahwa Undang-Undang PDP mulai diinisiasi dengan pembahasan 72 pasal RUU PDP pada 2016. Kemudian pada 2019 dilakukan proses harmonisasi dan finalisasi antar kementerian dan lembaga. Kemudian pada 2019 itu ditambahkan 4 pasal di dalam rancangan Undang-Undang PDP. Di 2020, RUU PDP dikirimkan kepada DPR, di mana pada dari Januari hingga Februari 2020 ada penugasan Presiden kepada Menkominfo, Mendagri, dan Menkumham untuk melakukan pembahasan dengan DPR. Dimulai dari Februari 2020 hingga Mei 2022 terjadi pembicaraan tingkat 1 dan rapat panja pembahasan RUU PDP oleh Komisi 1 DPR RI dengan tim panja pemerintah. Pada 2021, pembahasan RUU PDP oleh tim panja pemerintah dan mulai Juni 2021
ada konsinyasi pembahasan RUU PDP di mana disusun formula yang tepat dan akurat terhadap substansi pasal-pasal penting dalam RUU PDP. Di 2022 dilakukan pengambilan keputusan terhadap RUU PDP di mana pada 20 September 2020 pembahasan tingkat 2 pengesahan RUU menjadi undang-undang terdiri dari 16 bab dan 76 pasal. Kemudian pada 17 Oktober 2022, Presiden Jokowi menandatangani Undang-Undang PDP ini menjadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Memang undang-undang dikeluarkan pada 17 Oktober 2022. Namun begitu, undang-undang ini memiliki masa transisi untuk berlaku selama atau setelah 2 tahun undang-undang ini diundangkan. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa undang-undang ini akan berlaku efektif pada 17 Oktober 2024. Keberadaan undang-undang PDP dirasakan sangat penting. Mengapa? Karena saat ini kita memasuki era yang kita sebut dengan era digital. Sebagaimana kita ketahui, dunia sedang berubah dari era industri ke era digital. Sehingga apapun sekarang kita tidak bisa menghindar dari perkembangan digital yang mengglobal. Hampir semua sektor tidak bisa lepas dari sentuhan digitalisasi, terutama dengan memanfaatkan internet dan telepon seluler. Indonesia sendiri telah memasuki industri 4.0 yang mengadopsi big data analytic, Internet of Things, artificial intelligence, cloud computing, blockchain, dan lain-lain. Pandemi COVID-19 di satu sisi memberikan kendala bagi kita untuk kemudian melakukan mobilisasi, bertemu dengan teman, bahkan kerabat. Langkah kita terbatas. Namun ini di sisi lain ternyata mempercepat penggunaan digital secara signifikan. Walaupun kita dibatasi oleh jarak, dibatasi oleh pergerakan, namun berkat digitalisasi kita masih tetap bisa produktif untuk melakukan pekerjaan ataupun bersekolah dari rumah, berjualan, bahkan kita membeli produk-produk dari rumah. Perkembangan ekonomi digital yang mengglobal ini tentu harus diikuti juga dengan bagaimana kita menjaga data yang cukup penting, tidak hanya bagi diri kita tapi juga bagi negara. Digitalisasi di Indonesia saat ini berkembang demikian pesat dan cepat. Kita ketahui saat ini pengguna ponsel di Indonesia telah mencapai angka 353,3 juta. Angka di atas populasi kita yang sekitar 278,7 juta. Tentu memang menjadi pertanyaan, mengapa angka populasi kita jauh di bawah angka pengguna ponsel? Karena sebagaimana kita ketahui, kita memiliki 2 atau 3 nomor ponsel. Sehingga ini menjadi perhitungan ketika jumlah pengguna ponsel dilakukan perhitungan. Sementara itu, pengguna internet di Indonesia telah mencapai 185,3 juta. Walaupun dalam data lain disebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia telah lebih di atas 200 juta pengguna. Yang tak kalah penting adalah pengguna media sosial di Indonesia telah mencapai angka 139 juta. Ini artinya hampir 50% penduduk Indonesia terkoneksi ke media sosial. Ini berdasarkan data yang dikeluarkan oleh We Are Social. Lalu bagaimana data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia? Berdasarkan data ABGI, pengguna internet itu lebih banyak di wilayah Jawa, mencapai
83,64% dengan kontribusi 57,82%. Kemudian menyusul adalah di Sumatera. Sumatera menyumbang 20,69%, di mana penetrasinya mencapai 77,34%. Kalimantan kontribusi 6,12%, Bali Nusa Tenggara 5,12%, kemudian Sulawesi 6,47%, sementara Maluku dan di Papua memberikan kontribusi 3,79%, di mana penetrasi dari internet di Pulau Maluku dan Papua mencapai 69,91%. Berdasarkan kelompok generasi, kita ketahui bahwa saat ini generasi milenial dan juga Gen Z menguasai kelompok generasi pengguna internet. Jadi di mana Gen Z itu sebagai pemberi kontribusi terbesar dengan angka 34,4%. Sementara milenial memberikan kontribusi 30,62%. Sementara post Gen Z, Gen Z yang kita sebut Gen Z ini dengan kelahiran sesudah 2013 gitu ya. Jadi ini mencapai 9,17%. Sehingga kalau digabungkan antara milenial, Gen Z dan post Gen Z ini di atas 50%. Bahkan mencapai sekitar 70% lebih. Lalu bagaimana generasi yang lain? Generasi untuk baby boomers masih memberikan kontribusi 6,58%, sementara Gen X 18,98% dan pre-boomers ini 0,24%. Walaupun memberikan kontribusi yang tidak besar, kita lihat Gen X ini penetrasinya mencapai 83,69%. Begitu juga untuk kelompok dari baby boomers yang mencapai 60,52%. Sementara Gen Z yang biasa juga kita sebut sebagai digital native bersama kaum milenial, untuk penetrasi internetnya itu mencapai 87,02%, sementara untuk milenial mencapai 93,17%. Dan yang menariknya untuk post Gen Z ini mencapai 48,10%. Ekonomi dunia yang sedang berubah dari ekonomi industri ke ekonomi digital tentu memberikan parameter yang juga berbeda dibanding sebelumnya. Di era ekonomi digital ada beberapa parameter yang perlu menjadi perhatian kita semua, yaitu yang pertama tentu adalah bagaimana kita bicara tentang people. Kemudian kita juga bicara bisnis, kita juga bicara device, dan juga kita bicara proses. Dan yang tak ketinggalan adalah data. Data menjadi hal yang cukup penting ketika kita bicara ekonomi digital. Ketika kita bicara data, Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan hal yang cukup penting tentang data, di mana dikatakan bahwa kita harus siaga menghadapi ancaman kejahatan siber, termasuk kejahatan penyalahgunaan data. Data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita. Kini data lebih berharga dari minyak. Apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo memang ini juga hampir mirip dengan apa yang diungkap oleh The Economist. The Economist menyampaikan bahwa data is the new oil. Artinya bahwa data ini adalah ladang minyak baru yang kalau dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan ekonomi di sebuah negara.
Kalau kita bicara data, ada beberapa dimensi dalam data. Secara internasional lebih dikenal dengan 4V, tapi kita dapat menambahkannya menjadi 5V. Apa saja itu? Yang pertama adalah volume dari data. Kita ketahui bahwa data tumbuh di semua jenis. Tiap hari disebutkan ada sekian quintillion byte data yang mencapai 2,5. Tentu angka ini di era seperti sekarang ini, ketika data tiap hari dipertukarkan dengan sangat besar, volumenya juga akan sangat besar. Kemudian kita bicara velocity. Data berkembang sangat cepat. Ada data ratusan juta data yang harus kita analisis secara real time untuk kita bisa mengetahui fenomena apa yang terjadi dalam sebuah perusahaan e-commerce misalnya. Kemudian variety data juga beragam. Kalau sebelumnya kita hanya bicara data itu sifatnya itu hanya teks. Tapi sekarang teks pun juga ada yang terstruktur dan tidak terstruktur. Bukan hanya teks yang terstruktur dan tidak terstruktur, tapi juga kita bicara tentang audio data, video data, streaming, file, log, sensor data. Pertumbuhan data yang ada melalui gambar, video, dokumen, dan lainnya juga dapat kita analisis untuk meningkatkan kepuasan pelanggan misalnya. Atau dalam hal mengambil kebijakan, itu bisa kita lakukan. Kemudian juga kita bicara veracity, di mana 1 dari 3 pemimpin bisnis tidak mempercayai informasi yang ada untuk membuat mereka membuat keputusan. Nah, inilah yang kemudian kepercayaan di era big data tentu merupakan tantangan yang cukup besar di saat data dengan jumlah sumber meningkat, volume meningkat, perkembangan sangat cepat, dan keberagaman data. Kalau kita bicara sumber data, saat ini tentu beragam sumber data yang dapat kita analisis, kita kumpulkan, dan kita kemudian kita dapatkan data yang lebih precise tentang satu hal. Katakanlah misalnya kita bicara tentang log data, event, email, sosial media, image atau video, audio, geospasial. Katakanlah dari sosial media. Misal sekarang ini kita seringkali membahas atau membaca tentang trending topik yang ada di media sosial, yaitu merupakan menjadi bagian dari analisis big data terhadap semua data yang dikirimkan oleh pengguna media sosial pada satu waktu. Lalu bagaimana kita melihat pemanfaatan dari big data itu sendiri? Saat ini data dimanfaatkan untuk banyak hal. Kita bicara di sektor telekomunikasi misalnya. Mereka bisa mengetahui ketika pengguna prabayar itu melakukan top up itu nilainya berapa, dilakukan kapan, dari wilayah mana saja, titik tertingginya kapan, kemudian mungkin biasa mengisinya itu juga berapa, itu bisa dianalisis gitu ya. Kemudian kita bicara tentang keuangan dan perbankan. Belum lagi pemerintahan dan aktivitas politik. Kemarin di era di saat kita memasuki pemilu atau pilpres, aktivitas politik juga melihat bagaimana perkembangan data terhadap kesukaan masyarakat terhadap pilihan tertentu, apakah itu partai politik, apakah calon tertentu, sehingga ini bisa menjadi referensi bagi mereka untuk melihat daerah mana mungkin yang menyukai calon yang mereka usung, atau juga bagaimana pandangan masyarakat terhadap calon-calon tertentu. Kemudian juga kita bicara data kesehatan, data pendidikan. Data transportasi dan tak ketinggalan adalah data perdagangan online atau e-commerce. Di e-commerce saat ini mungkin
warga digital seringkali mendapatkan tawaran ketika kita beberapa kali membuka produk tertentu, kemudian hadir di front page gitu ya, produk yang seringkali kita lihat. Itu artinya bahwa e-commerce tersebut melakukan analisis data, produk apa yang memang kita sukai dan atau kita butuhkan untuk kemudian mereka akan menawarkan untuk dapat kita beli. Transportasi online juga misalnya, ya mereka tahu bagaimana misalnya masyarakat di sebuah kota mengunjungi tempat tertentu, tempat yang favorit mereka memiliki data, jam berapa, hari berapa masyarakat mengunjungi tempat tersebut misalnya gitu ya. Kemudian juga dari segi kesehatan, dengan data yang dianalisis dengan baik, kita bisa tahu satu waktu penyakit apa yang kemudian paling banyak diidap oleh masyarakat Indonesia misalnya. Atau mungkin ada daerah-daerah tertentu yang berkembang dengan penyakit demam berdarah, atau mungkin ketika kita bicara pada saat pandemi COVID, kita juga bisa tahu COVID mana yang sebenarnya juga sangat tinggi gitu ya. Kemudian juga mana yang sudah divaksin, wilayah mana yang vaksinnya masih rendah pada saat itu bisa dilakukan semua. Ketika kita bicara mengenai data, ada data yang memang harus dilindungi, yaitu data pribadi. Pelindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari pelindungan diri pribadi. Oleh karena itu, perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi. Pelindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas pelindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat, serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya pelindungan data pribadi. Pengaturan data pribadi sebelum Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi disahkan oleh pemerintah dan juga DPR terdapat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, sehingga kemudian perlu ditingkatkan efektivitasnya dengan pengaturan mengenai pelindungan data pribadi dalam satu undang-undang. Terkait pelindungan data, kita bisa melihat pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, di mana disebutkan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Di mana di ayat 2-nya kemudian dinyatakan bahwa setiap orang yang dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Namun memang sayangnya pasal 26 ayat 2 ini tidak menyebutkan bagaimana gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Mengenai pelindungan data pribadi juga diatur sebelumnya di Permen Kominfo nomor 20 tahun 2016, kemudian juga Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2019, khususnya pada pasal 14 hingga 18. Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999 juga menekankan dalam pasal 2 azas dan tujuan bahwa pelindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Jadi masalah keamanan, keselamatan, kenyamanan ini menjadi hal yang juga menjadi concern dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ini yang kemudian juga didukung oleh pasal 4 huruf A, pasal 4 huruf H, dan juga pasal 7 huruf F, di mana hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa, kemudian juga mendapatkan kompensasi ganti rugi atau penggantian yang mengakibatkan kerugian dari penggunaan atau pemakaian dan pemanfaatan layanan yang ada.
Berbicara mengenai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 17 Oktober 2022, undang-undang ini terdiri dari 76 pasal dan 16 bab. Kita ketahui bahwa bab 1 itu menyangkut ketentuan umum, kemudian bab 2 itu tentang azas, bab 3 kita bicara tentang jenis data pribadi, kemudian hak 4, hak subjek, kemudian bab 4, hak subjek dan data pribadi, kemudian juga bab 5 tentang pemrosesan data pribadi, bab 6, kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi. Kemudian di bab 7, transfer data pribadi, bab 8 mengenai sanksi administratif. Kemudian ada kelembagaan di bab 9, kemudian kerjasama internasional di bab 10, serta partisipasi masyarakat pada bab 11. Di bab 12 ada penjabaran mengenai penyelesaian sengketa dan hukum acara. Kemudian di bab 13 larangan dalam penggunaan data pribadi, bab 14 mengenai ketentuan pidana, bab 15 mengenai ketentuan peralihan, dan di bab 16 ketentuan penutup. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang melaju dengan pesat telah menimbulkan berbagai peluang dan tantangan. Teknologi informasi memungkinkan manusia untuk saling terhubung tanpa mengenal batas wilayah negara, sehingga merupakan salah satu faktor pendorong globalisasi. Berbagai sektor kehidupan telah memanfaatkan sistem teknologi informasi seperti penyelenggaraan electronic commerce atau e-commerce dalam sektor perdagangan, electronic education dalam bidang pendidikan, electronic health dalam bidang kesehatan, electronic government atau e-government dalam bidang pemerintahan, serta teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam bidang lainnya. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mengakibatkan data pribadi seseorang sangat mudah untuk dikumpulkan dan dipindahkan dari satu pihak ke pihak lain tanpa sepengetahuan subjek data pribadi, sehingga mengancam hak konstitusional subjek data pribadi. Perlindungan data pribadi masuk menjadi bagian perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, pengaturan menyangkut data pribadi merupakan manifestasi pengakuan dan perlindungan atas hak dasar manusia. Keberadaan suatu undang-undang tentang perlindungan data pribadi merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditunda lagi karena sangat mendesak bagi berbagai kepentingan nasional. Pergaulan internasional Indonesia juga turut menuntut adanya perlindungan data pribadi. Perlindungan tersebut dapat memperlancar perdagangan, industri, dan investasi yang bersifat transnasional. Perumusan perlindungan data pribadi dapat dipahami bahwa adanya kebutuhan untuk melindungi hak individu di dalam masyarakat sehubungan dengan pemrosesan data pribadi, baik yang dilakukan secara elektronik maupun non-elektronik yang menggunakan perangkat olah data. Perlindungan yang memadai atas data pribadi akan mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan data pribadi guna berbagai kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau melanggar hak pribadinya. Dengan demikian, pengaturan ini akan menciptakan keseimbangan antara hak individu dan masyarakat yang diwakili kepentingannya oleh negara. Pengaturan tentang perlindungan data pribadi ini akan memberikan kontribusi yang besar bagi terciptanya ketertiban dan juga kemajuan masyarakat di era informasi dan digital seperti sekarang ini. Mungkin sekian saja dulu warga digital dimanapun berada. Kita akan lanjutkan di episode berikutnya mengenai bagaimana
isi dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini, sehingga kita lebih bisa untuk memahami dan juga nanti mempraktekkan apa yang ada dalam undang-undang ini untuk meningkatkan perlindungan data pribadi kita semua. Sampai jumpa.